Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajaran hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu kuliah pendidikan. Dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Putwandani dari kelas 1A dengan NIM 21033 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam kali ini. Pada diskusi ini kami membahas mengenai landasan kultural pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan-rekan saya yaitu Ajija Ahmad dengan NIM 2102283, Piria Lestihiana 2100315. Baik, langsung saja masuk ke sesi pertama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pembahasan. Pengertian landasan kultural pendidikan. Landasan kultural atau budaya dalam proses pendidikan pada peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Next. Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepas dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya. Baik, pemateri kedua akan disampaikan oleh Ajija Ahmad. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan pematerian selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kultural dan pendidikan. Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga, penyaring. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Next. Tujuan landasan kultural dalam pendidikan. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan karakter peserta didik yang teruji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Next. Selanjutnya, pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyebut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia,
Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Dan dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu jasmaniah, psikis, dan rohaniah, di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Apabila satu aspek rusak, akan merusak aspek lainnya. Yang kedua, masyarakat. Menurut M.J. Herkovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu, sedangkan J.L. Gillen dan J.V. Gillen mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinman memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur. Pendapat dari Max Lever yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas yang saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah society yang artinya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat berarti bahwa hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan oleh identitas bersama. Yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh gagasan dan rasa serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya belajar. Pengertian tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur melalui proses Menurut Edward Barnard Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung perubahan, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seorang anggota masyarakat. Next. Selanjutnya, hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan. Keempatnya mempunyai keterikatan yang sangat erat. Individu harus bersosialisasi dalam masyarakat sehingga melestarikan kebudayaan dan menimbulkan kebudayaan baru yang mencirikan budaya bangsa itu sendiri. Selanjutnya, saya serahkan ke pematerian selanjutnya, yaitu Firya. Padanya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Aziza Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan pendidikan itu sendiri, adalah di mana pendidikan punya fungsi dan peran tersendiri. Yaitu yang pertama ada pengembangan pendidikan melalui pendidikan secara sistematik. Nah, pendidikan sistematik ini terhadap pengembangan melalui pendidikan adalah pendekatan di mana masyarakat tradisional sebagai inputnya dan juga pendidikan itu sebagai suatu lembaga pendidikan, masyarakat sebagai pelaksana proses pengembangan dari masyarakat yang diciptakan sebagai outputnya yang diciptakan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Dan dari ketetapan MPR nomor 1 MPR 1908 tentang garis-garis besar hukum negara kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut, maka bentuk pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, sama pendidikan informal. Nah, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang kedua itu ada peranan pendidikan dalam masyarakat. Peranan pendidikan dalam masyarakat sendiri itu, sebagian besar masyarakat modern itu memandang bahwa
lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan atau kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan dan dijaga. Lalu ada fungsi peranan pendidikan dalam masyarakat. Nah, fungsi dan peran pendidikan dalam masyarakat sendiri itu ada fungsi sosialisasi, yaitu untuk bentuk-bentuk sosialisasi, ada fungsi kontrol sosial, lalu ada fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi latihan dan pengembangan tenaga kerja untuk bekerja, fungsi pendidikan dan perubahan sosial, dan yang terakhir ada fungsi sekolah dalam masyarakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan pematerian. Izinkan saya membaca kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada pemaparan yang telah kami jelaskan di atas bahwa landasan kultural dalam proses pendidikan peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu upaya dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budaya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Terima kasih, mungkin sekian kesimpulan dan diskusi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kata ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.